Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Nazula dan aktivitas saya sehari-hari sebagai seorang dosen junior atau dosen muda di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Oke, jadi di video kali ini saya ingin sharing-sharing nih kenapa kok memutuskan menjadi seorang dosen dan juga syarat-syarat apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi seorang dosen. Jadi awal mulanya saya lulus di tahun 2014, lulus S1. Kemudian setelah itu saya seperti kebanyakan fresh graduate ingin bekerja di perusahaan asing gitu ya, perusahaan asing dan mendapatkan gaji yang besar, kemudian bisa beli sesuatu atau beli hal-hal yang kita inginkan, traveling dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya di tahun 2014 itu mendapat kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan Jepang yang bergerak di bidang flavor and fragrance. Nah, selama bekerja di sana tentunya banyak sekali pengalaman yang bisa saya peroleh dan terkait dengan soft skill, komunikasi, kerjasama dengan orang gitu ya, kemudian menjadi orang yang dipimpin atau menjadi pemimpin. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang saya peroleh ketika saya bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, uh, intuisi hati saya ya mengatakan sepertinya ini bukan passion saya gitu ya. Artinya kok saya sepertinya nggak cocok nih bekerja di tempat tersebut gitu ya. Bukan berarti tempatnya jelek atau lain sebagainya, tidak. Jadi setiap orang itu kan pasti di usia-usia ketika lulus itu mencari jati diri. Nah, mungkin saat itu saya juga proses pencarian jati diri dan saya setelah berdiskusi dengan beberapa teman saya, kemudian keluarga gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dan di tahun 2016 saya melanjutkan S2 gitu ya. Ini singkat cerita saja. Kemudian di tahun 2016 sampai 2018 saya melanjutkan S2 di Jogja gitu ya. Kemudian setelah lulus, nah ini mulai nih lika-liku menjadi dosen gitu ya. Dan awalnya dulu saya memang tidak ada impian gitu ya untuk menjadi seorang dosen, karena bagi saya seorang dosen yang dulu saya tahu gitu ya ketika duduk di bangku kuliah itu, beliau-beliau ini adalah dosen-dosen yang luar biasa hebat gitu ya. Artinya dari publikasinya sudah nasional internasional gitu ya, kemudian juga sering menjadi speaker di conference yang diselenggarakan baik di Indonesia ataupun luar negeri, kemudian juga sepertinya menjadi panutan gitu ya bagi semua orang. Dan saya merasa waktu itu saya sepertinya jauh gitu dari kriteria-kriteria tersebut. Nah, tapi tentunya setelah berjalannya waktu saya jadi belajar nih banyak proses yang saya alami. Nah, mungkin suatu saat kita bisa menjadi beliau-beliau gitu ya, doktor, kemudian profesor. Nah, tapi untuk saat ini masih proses gitu ya. Dan yang saya alami saat ini, saya memang masih 2 tahun ya, saya baru 2 tahun jadi seorang dosen. Jadi saya katakan tadi sebagai dosen junior karena yang masih sangat minim sekali pengalaman, tapi saya ingin sharing, berbagi gitu ya untuk teman-teman atau adik-adik yang punya keinginan atau cita-cita menjadi seorang dosen. Nah, kemudian kembali lagi tadi ya, di tahun 2018 setelah saya lulus gitu, saya apply di kampus itu ada sekitar berapa ya, belasan lah, ada belasan universitas yang saya masukkan lamarannya gitu ya. Nah, tapi ternyata memang itu tadi lika-liku untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, tapi tentunya ada syarat-syarat tertentu gitu yang diperlukan untuk menjadi seorang dosen. Apa saja sih syarat-syaratnya? Oke, yang pertama yaitu jelas kita harus memiliki ijazah dan transkrip S2. Nah, ini bagi teman-teman yang baru lulus S1, jangan khawatir nih. Nah, tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kemudian setelah ijazah dan transkrip S2, syarat yang berikutnya adalah tes potensi akademik. Ya, artinya memang diperlukan juga basic-basic atau potensi kita mampu nggak sih untuk menjadi seorang pengajar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tes bahasa. Nah, ini bisa TOEFL atau IELTS gitu ya, tergantung dari masing-masing kampus karena di satu kampus dengan kampus lainnya itu berbeda-beda syarat-syaratnya. Nah, kemudian selain tes bahasa tadi ada juga KTP, yaitu jelas, kemudian ada surat keterangan sehat baik jasmani ataupun rohani, lalu bebas narkoba. Nah, yang paling penting nih,
kualifikasi kita itu sesuai dengan yang diinginkan dari kampus tersebut, kompetensi gitu ya. Jadi misalkan saya backgroundnya di bagian kesehatan nih, biomedis. Nah, kita lihat dulu nih kualifikasi di kampus tersebut itu membutuhkan kompetensi seperti kita atau tidak ya. Nah, itu harus diperhatikan juga karena kebanyakan gitu ya gagal di seleksi administrasi itu karena tidak sesuai nih atau tidak bidangnya itu jauh gitu dengan yang diinginkan dari kampus tersebut. Nah, jadi pastikan nih teman-teman yang mau melamar menjadi seorang dosen, perhatikan dulu nih kualifikasi syarat-syaratnya masuk enggak gitu ya. Nah, kemudian setelah seleksi administrasi, nanti ada seleksi langsung, seleksi tertulis gitu ya, jadi masing-masing kampus. Nah, seleksi tertulis ini bisa juga tes potensi akademik lagi, dan juga ada tes psikologi. Nah, di sini bisa tahu nih nanti gimana kejiwaan kita gitu ya. Nah, kemudian setelah seleksi seleksi dasar tadi, kemudian disaring nih, disaring lalu nanti akan diumumkan siapa yang akan melanjutkan untuk seleksi berikutnya. Nah, seleksi berikutnya ini adalah seleksi wawancara dan juga micro teaching. Nah, seleksi wawancara ini biasanya nanti teman-teman gitu akan diwawancara oleh rektor, kemudian dekan, kemudian kaprodi. Nah, jadi nanti teman-teman akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan beliau-beliau ini. Nah, pertanyaannya apa? Tergantung ya masing-masing dari kompetensi teman-teman sekalian. Nah, kemudian setelah wawancara ada juga micro teaching. Nah, biasanya micro teaching ini sekitar berapa ya, 5 menitan kalau nggak salah. Jadi sekitar 5 menitan tentang salah satu materi yang ingin teman-teman sampaikan gitu ya. Dan bagaimana kita cara bersikap di depan mahasiswa gitu ya. Lalu bagaimana kita berkomunikasi. Nah, hal-hal itu yang akan dinilai di dalam seleksi micro teaching tersebut. Jadi bagi teman-teman, persiapkan sebaik mungkin gitu ya ketika ingin menjadi seorang dosen. Nah, kemudian apalagi ya, tinggal berdoa ya. Jadi jangan lupa nih, setiap kalian berusaha itu libatkan Allah gitu atau Tuhan, karena dalam prosesnya gitu ya, kadang kita merasa yakin nih, kayaknya aku lolos deh, kayaknya aku bisa diterima deh. Nah, tapi tetap harus libatkan Tuhan gitu ya, karena pengalaman juga nih dari sharing teman-teman juga, ternyata banyak yang sudah mau berhasil gitu ya di garis finish ternyata tidak gitu ya. Jadi tetap semangat dan terus libatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian, nanti akan dilanjutkan untuk video-video yang berikutnya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa di share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.